akhirnya kita bisa kuliah secara online lagi. Dan kali ini kita sudah berada di pekan ke-8. Artinya pekan depan itu adalah pekan di mana kita akan melakukan ujian tengah semester, gitu ya. Saudara sekalian, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Oh ya, berikutnya saya ingin sampaikan juga pada Anda semua bahwa di PNJ sudah mewajibkan seluruh dosen dalam hal kegiatan akademik menggunakan Spirit Academia. Spirit Academia itu sih sebenarnya kalau menurut saya, bagi saya itu penggalan dari e-learning, ya. Sebenarnya di e-learning itu sudah tersedia fitur-fitur yang memudahkan kita untuk kegiatan belajar mengajar ya. Di situ dosen bisa menyampaikan materi pembelajarannya apa, kemudian di situ bisa melakukan presensi, di situ juga bisa melakukan kuis dan sebagainya. Berbeda dengan Spirit Academia itu hanya bisa melakukan presensi kegiatan saja, gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya sangat minimalis, gitu kan. Hanya saja barangkali entah kenapa, gitu ya, pimpinan PNJ melaunching penggunaan Spirit Academia itu. Nah, untuk itu ke depannya oh ya, satu lagi, Spirit Academia ini sifatnya lebih rigid gitu ya, sehingga kapan bisa dilakukan presensi itu hanya pada jam di hari tersebut. Ya, misalnya hari ini hari Senin, maka presensi itu hanya bisa dilakukan di hari Senin. Nah, saudara sekalian, dari beberapa kesempatan yang lalu, gitu ya, selama 7 pekan sebelumnya, ternyata saya lihat bahwa kebanyakan mahasiswa itu tidak bisa jujur dengan kehadiran. Maksud saya adalah dia sebenarnya tidak hadir, tetapi ternyata dia mengisi pada presensi. Nah, untuk itu saudara sekalian, saya berinisiatif untuk melakukan presensi itu hanya dapat dilakukan oleh dosen, gitu ya, sehingga Anda tidak saya berikan kemudahan untuk melakukan pengisian daftar hadir secara mandiri, ya. Nah, kalau misalnya dilakukan secara online seperti hari ini, maka saya tinggal saya tinggal lihat aja di daftar hadir gitu kan, siapa yang join, itu tinggal saya lihat saja daftarnya, sehingga kemudian saya bisa isikan dalam daftar hadir itu. Gitu ya. Jadi barangkali Anda tolong diperhatikan juga kebersamaan Anda dalam perkuliahan kita setiap harinya. Baik, saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya telah men-setting bahwa kegiatan perkuliahan atau materi perkuliahan kita itu sejak pertemuan pertama hingga ke-8 itu semuanya terkait dengan konduksi. Jadi nanti dalam UTS nanti gitu ya, itu soal-soalnya adalah terkait dengan konduksi. Adapun yang konveksi gitu ya, karena sedikit beririsan juga dengan konveksi, maka itu sifatnya konveksi yang sederhana. Ya, konveksi yang sederhana.
yang cukup memasukkan persamaan tanpa perlu ada analisis yang lebih panjang lagi. Ya, tapi nanti setelah UTS gitu ya, sampai akhirnya kita berjumpa lagi di UAS, maka semuanya itu akan terkait dengan konveksi dan juga radiasi. Jadi itu nanti pembagiannya. Konveksi dan radiasi itu barangkali juga nanti akan sedikit sekali porsinya. Karena apa? Karena saya lebih tertarik dengan kasus-kasus yang real yang ada di sekitar kita. Untuk diketahui juga bahwa di akhir semester Anda semua akan saya berikan tugas individual untuk membuat analisis dari sebuah perpindahan panas. Analisis ini adalah berangkat dari sesuatu yang real, gitu ya. Sesuatu yang real itu apa? Misalnya Anda punya peralatan listrik, Anda punya peralatan elektronik, atau Anda punya permesinan dan lain sebagainya. Tolong dibuat analisis perpindahan panasnya. Dan itu semua harus berdasarkan data real. Data real itu artinya apa? Data real itu maksudnya adalah itu diambil dari pengukuran langsung di lapangan. Ya. Disertai foto, ya, disertai dengan bagaimana caranya Anda mengukur temperaturnya, bagaimana cara Anda mengukur dimensinya, sehingga semuanya itu menjadi sesuatu yang konkret. Ya. Ini barangkali yang harusnya membedakan antara seorang mahasiswa di kelas teori saja gitu ya, dengan mahasiswa yang harusnya mahasiswa vokasi. Kalau mahasiswa vokasi itu kan harus ada prakteknya ya. Nah, prakteknya itu adalah Anda melakukan pengukuran langsung. Ya, ada kasus, kemudian Anda ukur secara langsung. Bagaimana dengan alat ukurnya? Ya, Anda usahakan di lab kita di kampus itu kan ada banyak alat ukur ya, ada banyak alat ukur, tinggal Anda pinjam saja berapa suhu di udara, berapa suhu di permukaan, berapa suhu di titik tertentu, dan seterusnya. Anda bisa ukur itu semua. Ya. Itu nanti akan kita bahas setelah UTS. Oke. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin mengulang materi-materi yang terkait dengan konduksi. Ya, materi konduksi kita sudah cukup banyak, ya. Sudah terlihat di papan Anda, di monitor Anda? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya. Nah, sebuah contoh misalnya 15.8. Rasanya ini juga sudah pernah saya berikan sebagai tugas untuk Anda ya. 15.8 ini ya. Iya, sudah, Pak. Oke. Temperature controller for ini sebenarnya kan setrikaan ya. Consists of the bimetallic switch mounted on the electrical heater attached to a wall-mounted insulation. The switch is set to open at 70 degrees Celsius, the maximum dryer at air temperature, in order sorry. In order to operate the dryer at a lower air temperature, sufficient temperature is supplied to the heater such the switch reaches 70 degrees Celsius. When the air temperature T is less than T set, if the convection heat transfer coefficient between the air and the exposed switch surface of
30 millimeter square is 25 watt per meter square Kelvin, how much heater power P is required when the desired dryer temperature is T equals to 50 degrees Celsius. Nah, saudara sekalian, barangkali ini adalah salah satu contoh aplikatif yang ada di sekitar kita, walaupun barangkali Anda tidak punya alat ini gitu ya. Ini pertanyaannya bisa banyak sekali gitu ya. Kalau di sini kan yang ditanya berapa panas atau berapa daya yang dibutuhkan untuk heater atau dryer tersebut ya. Yang ini nih. Kelihatan jelas ya? Jelas, Pak. Ini adalah bimetal pemanasnya. Di sini ada power electrical yang dibutuhkan berapa. Kemudian setting temperaturnya adalah 70 derajat Celcius. Kemudian ada udara yang mengalir dan seterusnya. Nah, di sini pertanyaannya bisa bukan hanya berapa power yang dibutuhkan, tetapi bagaimana dengan kalor yang dilepas ke lingkungan. Ya, kalor yang dilepas ke lingkungan. Dan ini bisa saja nanti dikembangkan lagi. Pertanyaannya adalah dengan misalnya ada kalau di situ ada drywall-nya, gitu ya. Ini bisa saja kan misalnya bandingkan jika dryer wall-nya itu saya ganti dengan material yang koefisien perpindahan panasnya sekian. Apa yang terjadi? Atau bisa saja saya tambahkan karena Anda seorang calon sarjana, Anda kan calon S1 ya, sarjana ya. Maka bisa saja saya tambahkan dengan misalnya bagaimana cara optimasi dari peralatan ini. Jadi kalau sudah bicara optimasi, maka Anda harus memahami cara kerja dan juga fungsi dari peralatan, sehingga dari situ Anda bisa tahu, oh kalau ingin dioptimalkan peralatan ini, maka sebaiknya insulation pad-nya itu adalah yang seperti apa. Ya. Kemudian setting temperaturnya harusnya bagaimana, kemudian kondisi udara yang mengalir harusnya bagaimana. Nah, itu barangkali yang harus Anda kuasai ketika Anda diminta untuk menganalisis agar peralatan itu menjadi optimal. Oke. Terus lagi yang sudah pernah kita bahas, ini kita lihat yang ada gambar-gambarnya aja. Ada lagi yang pernah jadi soal tugas Anda. (15.10). 15.10. Iya. Oke, kita lihat 15.10. Nah, ini dia. Oh, ini. A square isothermal chip is of width 5 millimeters on a side and is mounted in a substrate such that its side and back surfaces are well insulated, while the front surface is exposed to the flow of the coolant at T 15 degrees Celsius. From reliability consideration, the chip temperature must not exceed 85 degrees Celsius. If the coolant is air, the corresponding convection coefficient is H 200 watt per meter square Kelvin. What is the maximum allowable chip power? If the coolant is the electrical liquid for which H 3000 watt per meter square Kelvin, what is the maximum allowable power? Oke, baik.
Kalau ini saudara sekalian tentunya sama. Jadi ada power generated, ya. Kemudian di situ ada pendinginan. Ini hanya yang diubah hanya apa tuh? Hanya koefisien konveksinya ya. Koefisien konveksinya dari 200 menjadi 3000 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, kemudian di situ ada temperatur yang maksimalnya hanya boleh 85 derajat Celcius, tidak boleh lebih. Nah, sehingga kalau yang demikian, Anda menyelesaikannya bagaimana? Bagaimana cara Anda menyelesaikan ini? Ada yang ingin mencoba? Silakan. Saya ingin mencoba, Pak. Oh ya, silakan. Menjelaskan apa cuma Enggak, bicara aja, Pak? enggak. Tolong menggunakan whiteboard. Whiteboard ada di mana sebentar? Papan tulis virtual. Editor. Nah, kamu loginnya menggunakan email PNJ kan ya? Iya, Pak. Email PNG. Oke. Ya, silakan. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Ya, silakan. Silakan. Bagaimana kira-kira penjelasannya? Ada, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi yang seperti tadi soal, gambarnya seperti ini. Kamu gambar 2 dimensi aja boleh. Iya, Pak. Yang kayak di soal kita nggak apa-apa ya, Pak? Oh, kalau di soal kan 3 dimensi. Oh, iya. Ini panjang soalnya ini. Oh ya, setiap menjawab soal itu saya minta Anda membuat sketsa gambarnya ya. Ya, walaupun soalnya soal cerita, tetapi bagaimana itu semua Anda ubah menggunakan imajinasi Anda untuk digambar sketsanya terlebih dahulu. Baik, Pak. Silakan. Jadi kan ini kayak ada sebuah chip gitu yang berbentuk persegi. Ya, Jadi kita buat saja seperti ini aja. Jadi ada ini persegi. Terus permukaan sininya mempunyai suhu 15 derajat Celcius. menurut kamu chipnya itu diletakkannya mendatar atau vertikal, horizontal atau vertikal? Oh iya, vertikal yang ini bentar Pak. Maaf, oke salah ya. Gini ya Pak.
Jadi di sini W-nya gitu. Oke. Ini T-nya tiap 1 atau yang disebut ini T1 T sama dengan 15 derajat. Jadi Celcius. Di bawah sini atau di permukaan sebelahnya itu ada T infinity atau T maksimumnya. Chipnya yang mana sih chipnya? Di tengah sini Pak. Iya bukan Pak. Chip sini. Kan kalau 3 dimensinya itu permukaan atasnya ya Pak. Ya. Ya di situ Pak. Yang 15 itu suhunya siapa? Oh. Suhu permukaan atas apa? Coba kita baca lagi bareng-bareng. Ya. A square isothermal chip is of width 5 mm on a side and is mounted in a substrate such that its side and back surfaces are well insulated, while the front surface is exposed to the flow of the coolant at T infinity 15 degrees Celsius. Jadi 15 derajat Celcius itu adalah suhu pendingin. Ya. Pendingin yang mengalir, ya. Pendingin yang mengalir. From reliability consideration, the chip temperature must not exceed T 85 derajat Celcius. Berarti 85 derajat Celcius itu adalah suhu maksimum dari chip. Ya. Oke. If the coolant is air and the corresponding convection coefficient is H 200 watt per meter degree Kelvin, what is the maximum allowable chip power? Ya, jadi kalau misalnya koefisien perpindahan panas konveksinya itu 200, pertanyaannya adalah berapa sih daya yang dibolehkan, ya, daya listriknya. Sekarang kalau misalnya coolant-nya itu diganti menjadi liquid yang koefisien konveksinya itu 3000, ya, maka dengan kondisi ini berapa sih daya yang dibolehkan? Jadi ada 2 kasus gitu ya Pak? Jadi ada 2 kasus, betul sekali. Berarti kan ditentukan di sini ada haknya itu. Yang pertama ada 200 watt per meter. Ya. Pak, 200. Ya, hilang. Kok hilang? Bentar Pak, hilang Pak. Ini chip. Di sini ada satu chip Pak. Satu sama dengan 15 derajat Celcius. Di sini ada infinity. Banyak nah gitu Pak. Sama dengan ada 8 derajat. Chipnya itu yang mana sih yang Anda maksud? Chipnya ya Pak. Gambar 3D-nya boleh deh Pak. Boleh. Boleh. Gambar 3D. Boleh gambar 3D-nya. Jadi agak susah. Ini kalau Anda tidak bisa memahami soal ke dalam bentuk gambar, maka nanti Anda akan keliru. Iya kan.
Jom. Ini kan diketahui di sini itu ada W-nya sebesar 5. Di sini W. Ini chipnya di sini. Terus saya cek untuk C itu apa chip? chip, Pak. Oke. Untuk yang diketahui di soal kan C-nya itu aliran cairan pendingin pada chipnya itu awal mulanya 15 derajat Celcius. Itu tidak, Pak. Terus Ya. T yang maksimalnya atau T infinity itu 85 derajat Celcius. Nah, 15 itu di mana? 85 itu di mana? 15 nih. Kan nggak mungkin ya, 15 dan 85 itu di tempat yang sama kan ya? Iya, Pak, benar, Pak. 15-nya itu di permukaan atasnya, Pak. Oke. Terus yang T85-nya di permukaan sebelahnya, Pak. Sebelah mana? Bawahnya, Pak. Oh ya, baik. Ada di antara yang lain, mahasiswa yang lain, teman-teman yang lain bisa membantu? Tadi masih ada yang keliru tuh. Ini ya, Pak. Yang lain silakan membantu. Silakan yang lain membantu. Yang lain silakan. Pak, saya mau membantu untuk menggambar doang, Pak. Tapi untuk Ya. menjelaskan nanti soalnya penghitungannya tim harus ya, Pak. Baik. Silakan. Ini suhu pendingin untuk chipnya bukan, Pak? Apa itu? Suhu 15-nya. Ya, kenapa? Jadi kan chipnya itu punya batas maksimal itu 85 derajat Celcius. Ya. Jadi untuk tidak nyampe 85 itu dikasih pendingin suhu T-nya itu 15 derajat Celcius. Ya. Sehingga kemampuan chip ini untuk dayanya bisa maksimal. Ya. Benar bukan, Pak? Betul. Iya. Baik, Pak. Saya coba gambarnya, Pak. Silakan.
2 dimensi tidak apa-apa, Pak? 2 dimensi aja, iya. Sudah, Pak. Sudah? Baik. Belum lengkap sih sebenarnya. Baik. Tolong sekali lagi saudara sekalian, Anda kan diharapkan kelak menjadi seorang engineer ya. Seorang insinyur, seorang engineer, mechanical engineer. Sehingga harus bisa memahami bagaimana situasi dari soal, situasi dari permasalahan, situasi dari problem. Karena begitu Anda tidak bisa menggambarkannya secara lengkap, maka nanti problem tersebut tidak bisa terpecahkan dengan baik. Ya, kita sederhanakan saja bahwa kasus kita itu kasus yang bisa disederhanakan menjadi kasus cukup 2 dimensi saja. Misalnya begini, ini adalah chip, ya. Ini chipnya. Kemudian dia itu ada udara atau coolant lah ya, ada coolant pendingin yang mengalir di atasnya, kemudian temperaturnya itu adalah 15 derajat Celcius. Kemudian chip ini itu diletakkan pada dinding. Ini misalnya ada base gitu ya. Ada pada base. Nah, kalau base yang ini, kata soal tersebut well insulated. Artinya apa? Artinya nanti kalaupun di sini diberikan power, di sini nanti dikasih power listrik, electrical power, maka power tersebut, panas yang dihasilkan itu tidak akan mengalir ke sini. Tidak akan mengalir ke sana. Atau dalam kata lain, Q-nya sama dengan 0. Aliran panasnya sama dengan 0. Sehingga nanti Q-nya hanya kemana? Q-nya hanya ke atas. Gitu ya. Nah, ini adalah Q-nya. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Baik. Baik. Berikutnya adalah ternyata pada kondisi tertentu, ya, pada kondisi tertentu maksimum temperatur untuk chip yang dibolehkan itu hanya 85 derajat Celcius. Ini maksimum lah ya. Tidak boleh lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu, maka chip itu akan bekerja tidak optimal. Ya, beberapa atau banyak peralatan listrik itu yang dia itu memiliki suhu maksimal. Jika lebih dari suhu tersebut, maka peralatan itu tidak akan baik bekerjanya. Sehingga 85 derajat Celcius itu dianggap saja sebagai temperatur yang ada di permukaan. Maksimal hanya boleh segitu. Ya. Nah, sehingga nanti dia itu akan berpindah kalornya, akan mengalir kalornya, tetapi yang mengalirkan itu adalah dengan catatan di situ ada hembusan coolant yang
koefisien perbedaan konveksinya itu adalah sebesar 200 watt per meter kuadrat Kelvin. Sampai di sini bisa diikuti? Siapa? Oke. Nah, berarti ada titik di mana suhunya 15, ada titik di mana suhunya 85. Ini sudah memenuhi kriteria untuk terjadinya perpindahan panas. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan daya listrik ini yang diberikan kepada chip? Ya. Berapa PE-nya agar suhunya tetap 85 derajat Celcius. Anda masih ingat gimana ketentuannya kemarin persamaannya secara persamaan termodinamikanya? Gimana? Kalor input terus Dikurang Q-out. dikurangi Q-out sama dengan energi in dikurang energi out sama dengan energi storage. Sama dengan energi storage. Gitu. Ada yang kurang nggak nih? Ada yang kurang kayaknya nih. Yang generationnya, self generationnya nggak? Masih ada yang kurang tuh. Secara umum Q in ditambah Q generated dikurangi Q out itu sama dengan Q storage, ya. Atau energi, bolehlah. Energi in ditambah energi generation dikurangi dengan energi out sama dengan energi storage. Betul begini nggak? Iya Pak, benar Pak, maaf Pak. Coba dilihat di PDF yang saya berikan. Rumus nomor berapa tuh? Cek lagi. Jangan hanya bilang benar-benar, harus di cross check, double check. Rumus nomor berapa? Rumus nomor 15.11 Pak. 15.11. 15.11. Kita lihat. 15.11. titik 11. 15.11A ya? Iya Pak, yang A. Itu ya? Baik. Nah, sehingga saudara sekalian, dari sini sebenarnya, ini in-nya itu kan bisa kalor yang masuk gitu ya. Kalau ini berarti ada peralatan listrik yang ada di dalam peralatan itu. Kemudian ini adalah kalor yang dilepaskan, ini adalah energi yang disimpan. Nah, jika demikian, maka ini kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat yang ini tentu tidak ada kan ya? Kalau kita lihat di sini kasusnya, ini kan berarti ini bisa kita anggap kalau ini ada di dalam, ya, filamen listrik yang ada di dalam, ini kita bisa anggap sebagai energi generated. Kemudian karena tidak ada kalor yang masuk dari luar, maka energi in itu sama dengan 0. Ya. Kemudian kita lihat berapa sih energi yang di storage, ya. Kalau misalnya ini kita pertahankan di suhu 85 terus, gitu ya, maka energi storage itu kita bisa anggap 0. Sehingga akhirnya dengan demikian kita bisa hilangkan ini dan kita bisa hilangkan itu.
Hingga akhirnya bisa kita dapatkan energi yang di-generated itu sama dengan energi yang dilepas out. Energi generated dari mana dapatnya? Dari energi listrik. Kemudian energi out itu dari mana? Energi out itu kan key heat flux yang dilepas. Nah, kalau demikian berarti P electrical sama dengan Q out, gitu kan? Sama dengan apa dong? Kalor yang dilepas itu kalor apa tadi? Hanya ini aja kan? Dari sini ke lingkungan aja kan? Ya enggak? Kalau Anda lihat seperti ini kasusnya, ya, kasusnya seperti ini, maka energi yang keluar itu adalah A dikalikan A dikalikan delta T. Nah, sehingga nanti P-nya sama dengan hanya berapa? 200. A-nya berapa? 5 kali 5 ya? 5. 25. Delta T-nya berapa? 85 dikurangi 15. Nah, gitu. Satuannya jangan lupa, satuannya ini watt per meter kuadrat Kelvin. Yang ini satuannya apa? Milimeter. Ya bukan? Kuadrat. Satuan ini apa? Satuan ini delta 85 dikurangi dengan 15 berarti 60. Kan gitu ya? Oh, sorry. Ini satuannya adalah, kalau delta bisa Anda tulis Kelvin juga nggak masalah. Nah, ini Kelvinnya dicoret. Jangan lupa ini konversi dulu. Ya, karena ini meter kuadrat, yang ini milimeter kuadrat, jangan lupa dikonversi, maka Anda akan dapatkan satuannya itu adalah nanti dalam watt. Ya, ini adalah kalau pendinginnya yang menggunakan koefisien konveksinya sebesar 200 watt per meter kuadrat Kelvin. Bagaimana kalau ini kita ganti? Kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan yang lebih besar, 3000. Ya. Kira-kira bagaimana dengan power yang bisa diberikan kepada chip tersebut? Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Kalau pendinginnya lebih bagus, maka Powernya makin besar, Pak. powernya semakin besar. Kalau powernya semakin besar, maka kinerja dari perangkat elektrikal itu gimana? Perangkat elektroniknya akan semakin apa? Akan semakin apa? Lancar Pak, terus smooth gitu Pak. Ya, tidaklah. Kalau power yang diberikan ke perangkat elektronik itu semakin besar, artinya kinerja dari peralatan listrik itu akan semakin baik. Ya.
Ini Anda ada 3B, 3B, 2B. Itu apa sih ceritanya tuh? 3B itu kelasnya Pak, yang 2B itu mungkin belum update dari semester 2. Oke. Tolong diubah menjadi apa ya? Ini kenapa ada 2B-nya ya? Nah, Emang iya itu belum update mungkin Pak dari semester 2. maksudnya ada 3B-nya, emang kenapa? Pas semester 2 itu ada campuran kelas gitu Pak, jadi harus membedakan 2A sama 2B. Oh, jadi dosennya itu sekali ngajar online langsung untuk 2 kelas? Iya Pak, ada salah Iya satu Pak, dosen. pernah begitu Pak. Iya Pak. Waduh. Kadang-kadang juga sih Pak, nggak selalu 2 kelas diajar satu jam yang sama. Dosennya siapa emang gitu? Wah, itu tuh pelanggaran tuh. Ya, dalam satu waktu dia mengisi 2 kegiatan kan, jadinya kan sebenarnya nggak boleh tuh. Tapi ya itulah apa namanya, kelemahan dari sistem online ya. Oke. Baik, sekali lagi, jadi untuk soal nomor 15.10 berarti sudah clear ya. Nah, saudara sekalian, saya ingin nanti ketika Anda menyelesaikan soal-soal di UTS, itu cara menjawabnya itu demikian. Ya, ini tolong nama kalian diubah menjadi langsung aja nomor nomor urut Anda di daftar hadir deh ya. Ya nanti saya tinggal isikan. Ini gimana ya bisa biar kelihatan semua ya? Biar kelihatan semua berarti harus di nggak bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Tolong diganti menjadi nomor absen, nomor daftar hadir ya. Terus nama, dah itu aja. Baik, saudara sekalian, nanti ketika UTS saya akan mengambil soal-soal yang dari PDF yang pernah saya bagikan itu, ya tidak jauh dari soal-soal yang pernah juga saya berikan pada Anda. Jadi masih ada waktu bagi Anda untuk mendiskusikan bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu, dan yang saya inginkan adalah dilengkapi dengan gambar, dilengkapi dengan analisis, gitu ya. Jadi bukan hanya ujuk-ujuk rumusnya, dihitungnya begini dan seterusnya, tetapi yang saya inginkan adalah Anda mampu menganalisis. Gitu. Kira-kira mudah nggak? Kira-kira? Itu yang belum diganti itu nggak dengar atau nggak nyimak tuh? Masih ada 2B-nya, masih ada 3B-nya. Yang saya minta hanya nomor daftar hadir, kemudian nama saja sudah.